Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khandarati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya al mursalin wal awliya al syuhada as-salihin wal malaikatil muqarrabin, khususan mu'alif dari kitab Syekh Abdullah Basyarani wa khususan Mbah Syah Mahfud wa masyayikihim wa khususan asyadidi wa khususan laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pagi ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin, masih dalam pembahasan tentang riya. Kemarin sudah dibahas bahwa ketika seseorang sedang puasa menyatakan ana shaimun, nah itu ada peluang untuk munculnya riya. Ya, sekalipun di dalam hadis itu disampaikan. Nah, yang paling penting bagi kita yaitu bagaimana kalau kita terpaksa menyampaikan ucapan ana shaimun, aku puasa, itu hati kita benar-benar bersih, tidak ada niatan atau lintasan riya. Nah, ini yang ideal, ini yang selamat. Maka dalam pembahasan kemarin dijelaskan in qala ana shaimun, ya, kemudian farohat nafsuhu bidzalik, ya, nafsunya itu senang ya ketika bisa menyampaikan aku ini sedang puasa ya, ana shaimun gitu. Terus suatu ketika dia menyampaikan aku sedang tidak puasa, misalkan ana ghairu shaim, khazinat nafsuhu, nafsunya sedih gitu. Kenapa? Karena tidak bisa menunjukkan bahwa dirinya sedang puasa. Nah, ciri-ciri yang demikian ini masih termasuk kriteria ya terjangkiti virus riya. Itu. Nah, belajar riya ini ibarat seperti mengelupas bawang, kulit bawang. Ya. Satu sudah terkelupas, muncul lagi. Sudah terkelupas, muncul lagi. Maka bisa dipahami ya ketika awal-awal orang itu belajar pengen ngilangin riya, itu justru riya lain muncul gitu. Maka perlu pemahaman ilmu yang utuh untuk bisa mencerabut akar daripada riya. Kalau akar daripada riya itu sudah bisa diatasi, dicerabut, insya Allah akan aman ya dari gangguan virus riya ini. Selanjutnya mu'alif mengutip salah satu ucapan dari para sufi yang kategori salafus soleh ya. Wakana, dan ada siapa Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, yaqulu, berkata siapa Abdullah bin Mubarak, ya, Abdullah bin Mubarak
ya masyhur dikenal sebagai seorang sufi. Innar rajula liyatufa bil Ka'bah wa huwa yuroi ahla Khurasan. Innar rajula sesungguhnya laki-laki liyatufa ya hendak bertawaf siapa laki-laki bil Ka'bati dengan Ka'bah. Wa huwa dan bermula rajul yuroi ya dia menampakkan keriaannya, ingin dilihat ya ala Khurasan oleh penduduk Khurasan. Nah ini konteksnya zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang itu pintu riya ketika haji dan umroh itu cukup terbuka lebar. Contoh misalkan sedang tawaf, itu ada juga sambil selfie, bahkan live lagi kan. Nah, hal ini bisa dilihat dari gerakan batinnya. Apakah pada saat dia menampilkan foto sedang tawaf atau live dengan kameranya sedang tawaf itu untuk syiar atau untuk riya gitu. Nah, di sini akan kelihatan kualitasnya. Dipastikan lebih dominan riyanya. Kalau ada yang beralasan ini kan untuk syiar, untuk dakwah gitu. Ini hanya kamuflase saja. Tapi pembangkitnya, motivasinya itu adalah riya supaya teman-temanku yang di Indonesia bisa tahu kalau saya sedang umroh. Gitu. Nah, jadi semakin ada kemudahan teknologi, semakin terbuka ya pintu-pintu riya. Nah, maka perlu memahami akar riya tadi. Kalau akar riya itu sudah bisa tercerabut, ya, insya Allah dalam melakukan aktivitas apapun, itu motivasi untuk dilihat orang itu sudah tidak ada. Itu. Jadi ini kisahnya ada laki-laki yang tawaf di Ka'bah, tapi dia sedang ada perasaan pengen dilihat oleh ahlu Khurasan. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, wa kaifa dzalik, bagaimana itu? Faqala, maka dia menjawab, yuhibbu ayyakula fihi ahlu Khurasan gitu. Jadi dia ingin mendengarkan ucapan ahlu Khurasan, inna fulan mujawirun bi Makkah ala tawaf wa sya'i wa ibadah fahani anlah gitu. Jadi supaya orang-orang yang melihatku ketika sedang tawaf, sya'i atau ibadah-ibadah lain itu ya bahwa mereka menganggapku ya sedang ya menikmati, sedang menikmati, merasakan ibadah itu. Nah, lintasan aku ingin dilihat oleh fulan, nah, lintasan aku ingin dilihat oleh follower, nah, ini ya, pintu munculnya virus riya. Nah, disinilah pentingnya ya panduan bermedsos ala sufi gitu. Ini penting. Ya. Jadi ada
panduan ya bagaimana supaya kita bermedsos tapi tidak terkena virus riya. Nah, tentu harus tahu ilmunya. Itu. Sebab kalau niatnya itu dakwah, niatnya untuk syiar ya, tidak ada niat sedikit pun untuk riya, nah ini baru termasuk aman niatnya. Tapi kalau motivasi pertama adalah ingin dilihat orang, ingin diperhatikan orang, nah ini berarti dominasi riya sedang muncul. Itu. Ciri-ciri orang yang sudah mencapai pada tingkatan ikhlas tidak riya, itu tidak peduli dengan penilaian orang. Ya, dia berprinsip pada keyakinan. Terserah dia mau muji, mau mencaci, itu urusan Anda. Bagi saya, ya ketika niat saya tulus semata-mata karena Allah, ya ini rahasia saya dengan Allah. Itu. Maka orang-orang yang memiliki ketetapan hati yang lurus dan jujur, ini terkadang merespon suka tidak suka itu ya dengan santai, ya, tidak menjadi sebuah beban pikirannya. Orang nggak suka biasa, orang suka biasa. Jadi antara orang suka dan tidak suka itu tidak mempengaruhi kualitas batiniahnya. Orang suka ya biasa, orang tidak suka ya biasa. Jadi ada mizannya itu imbang. Berbeda dengan orang yang masih dominan di riya. Kalau dipuji wah langsung ini GR ya, terus mengada-ngada gitu. Tapi ketika nggak dipuji gitu, itu terus males, terus nggak ada semangat lagi gitu. Nah ini pertanda bahwa virus riya masih nongol di dalam diri kita. Jadi sekali-sekali kita nguji riya dalam diri kita itu ya dengan praktek lapangan langsung. Ya, misalkan ketika ada peluang di situ ada banyak orang, misalkan orang yang mengapresiasi, orang yang memuji, nah ini harus diwaspadai. Pujian ini harus segera kita tangkis. Ya, Allahumma ja'alni khairun mimma yadunnun wa la tu'ahidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Ini cara menangkis pujian dari orang supaya tidak muncul ujub dan takabur. Itu. Ya. Maka prinsip orang yang sudah ikhlas, ya sudah terhindar daripada riya, itu semangatnya antara ada orang tidak ada orang itu sama, antara yang ngaji banyak sedikit sama. Nah, tapi kalau orang yang masih dominan penyakit riya, kalau yang ngaji banyak gitu, wah itu ujubnya semakin gede gitu kan. Wah saya hebat ya, saya followernya banyak itu misalkan. Wah orang-orang yang ngaji pada saya semakin banyak itu. Ini ujian berat. Namun ketika sedikit gitu, bahkan misalkan andai yang ngaji satu ya, kemudian melemah himahnya, ini pertanda orientasi ngajinya masih belum karena Allah. Kalau karena Allah itu ya, banyak maupun satu orang yang ngaji, sikap batiniahnya itu tetap
karena Allah, tetap istiqomah, tidak ya terkurangi sedikit pun. Ya, ini ujian ya orang-orang yang ketika ngajar atau dakwah, apakah dia itu sudah ikhlas atau masih ada lintasan-lintasan yang tadi ditandai bahwa itu sebagai riya. Gitu. Nah di sini memang sangat lembut. Gitu. Maka kita bisa belajar ya banyak dengan ulama-ulama ya salafus soleh, ya, orang-orang yang ya benar-benar mencapai kualitas kesolehan. Ya. Itu dilihat dari cara dakwah, cara ibadah itu ya semata-mata karena Allah, bukan karena makhluk, bukan karena manusia, dan juga bukan karena sesuatu yang sifatnya duniawi. Ya ini penting gitu. Ya. Terus selanjutnya ya, jadi kisah tadi ya, soal orang tawaf di Ka'bah kemudian dia yuroi itu ya konteksnya dengan zaman sekarang sama. Habis tawaf udah bagus tiba-tiba foto selfie itu. Apakah nggak boleh misalkan saya upload foto waktu umrah atau haji ya kan nggak ada dalil yang melarang salahnya, hanya saja ilatnya kalau kita bisa menghilangkan ilatnya yaitu riya ya saya kira nggak ada masalah. Misalkan seandainya upload foto yang berkaitan dengan umroh gitu ya, tapi niatnya benar-benar ya hanya mengabarkan buat keluarga anak istri ya itu lebih pada tahapan lebih selamat ya dibandingkan kalau niatnya hanya pengen dilihat orang, pengen nampak wah-wahan gitu. Nah ini yang niatan-niatan ini yang perlu dibersihkan gitu. Jadi semua kembali kepada niatnya. Ya disitulah letak ya perbedaan antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kalau orang yang berilmu itu pasti akan memperkokoh dulu supaya hatinya tidak ada lintasan untuk riya. Gitu. Tapi kalau yang tidak berilmu ya, itu nggak ngerti bahwa ini wilayah-wilayah yang berkaitan dengan ibadah yang harus ikhlas, yang harus sepi dari pamrih, dari pujian makhluk. Gitu. Nah, biasanya orang yang berilmu itu akan terkadang disadarkan memulakan sesuatu itu ada yang bisikin seolah-olah itu kan riya gitu misalkan enggak jadi kan gitu karena ada yang mengingatkan. Nah ini pentingnya ilmu. Tapi kalau kita enggak punya ilmu ya bablas ya bisikan iblis ini los, enggak ada yang ngontrol, enggak ada yang nahan gitu. Selanjutnya Wakanal Fudil bin Iyad, ya ini juga ya, sufi yang masyhur radhiyallahu anhu. Yaqulu, berkata siapa Fudil bin Iyad, adrukna kami menemukan annasa manusia wahum dan bermula mereka yuraun mereka ya berlomba-lomba untuk pamer riya. Bima dengan sesuatu yakmaluna yang mereka kerjakan. Jadi zaman Fudil bin Iyad ya itu belum ada medsos itu beliau sudah melihat fenomena banyaknya manusia yang berlomba-lomba riya terhadap apa yang dilakukan gitu. Itu zaman Fudil bin Iyad belum ada medsos ya.
Fasoru, maka mereka menjadi al-yaum pada hari ini, yurauna, mereka menjadi riak bima, dengan sesuatu layak lamuna yang mereka tidak tahu. Gitu. Jadi ini situasi ya sosial yang dihadapi Fudail pada zaman itu, ternyata fenomena riak itu sudah ada. Ya, bahkan Al-Quran sendiri juga sudah menyebutkan alladzina yuraun, yaitu mereka-mereka yang membiasakan riak itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad, yaitu beliau menemukan fenomena masyarakat yang melakukan riak dengan apa yang dikerjakan, jadi ya semua pengen diketahui orang, gitu kan. Sehingga fasoru al-yaum, pada hari ini mereka riak dengan sesuatu yang tidak dikerjakan. Ini menarik. Yang pertama tadi riak dengan apa yang dikerjakan. Yang kedua, mereka riak dengan sesuatu yang tidak dikerjakan. Itu. Wa kana radhiyallahu anhu idza qara'a qaulahu ta'ala wa nablukum akhbarukum. Idza qara'a, ketika membaca qaulahu, firman-Nya Allah Ta'ala Maha Tinggi, wa nablu, dan kami menguji akhbarukum, yaitu akhbar itu kalau di Al-Quran ya maknanya bisa orang-orang yang ahli agama. Jadi ada akhbar, ada ruhban, itu ahli agama Yahudi, dari Yahudi dan ahli agama Nasrani. Ya, mereka selalu diuji. Ya. Jadi kalau akhbar itu sebagai maksud tokoh yang beragama, berilmu, ya makna kontekstual zaman sekarang juga sama gitu. Jadi jangan persoalan-persoalan yang terkait dengan ibadah itu harus disampaikan kepada orang lain, dan juga harus bisa memilah mana yang bisa memiliki nilai dakwah, mana yang ada potensi riya gitu. Jadi kita bisa melihat, oh ini ada nilai dakwahnya, kita syiarkan. Kemudian oh ini ada potensi riya, oh kita tahan gitu. Jangan sampai kita kemudian salah memahami sehingga pasif. Kamu ngapain nggak punya medsos gitu. Aduh takut riya gitu. Justru takut riya ini bisa menjadi riya gitu. Si A itu nggak punya medsos itu. Karena apa? Takut riya. Padahal lintasan dalam dirinya supaya orang lain tahu bahwa saya itu ahli ikhlas. Buktinya apa? Saya nggak punya medsos. Ini yang disebut yurauna bima la ya'lamun. Gitu. Jadi maju mundur kena. Gitu. Tapi yang penting ngerti ilmunya dulu. Maka tadi ketika dalam syiar dakwah dalam kondisi sekarang, ya ini kalau kita memahami konsep riya secara pasif, ini bahaya juga karena kita menjadi orang yang pasif. Mau begini takut, kenapa riya? Takut ya ini. Padahal ada nilai-nilai dakwahnya, ada nilai-nilai syiarnya, ada nilai-nilai yang bisa mengajak kepada kebaikan, bisa menjadi sumber informasi yang membimbing, mengarahkan kepada orang. Yang penting apa? Yaitu ilatnya. Ilatnya apa? Kita hilangkan riyanya, ya, kemudian kita munculkan keikhlasannya. Bahwa saya semata-mata melakukan ini adalah untuk dakwah li'i kalimatillah. Udah dikunci dengan itu. Itu ya insya Allah selamat gitu. Nah, kalau yang memahami
ya baca kitab kemudian baca riya kayak begini rumitnya gitu. Itu benar-benar akhirnya nggak mau aktivitas ya, karena ketakutan. Padahal yang paling penting ya yaitu akar dari riya tadi kita cerabut, kemudian kita ganti dengan keikhlasan. Maka ketika kita memposting sesuatu, itu niatnya sudah dakwah, niatnya sudah lillah, bukan karena pengen dilihat orang, bukan karena. Andai misalkan sudah diposting, ada yang baca syukur, nggak syukur gitu. Jadi situasi batinnya itu sama gitu. Nah ini yang indikasi riya itu kan, wah kalau ada yang muji, wah dia seneng banget itu kan. Apalagi kalau ada yang nge-like banyak banget, wah itu ujubnya tambah gede gitu. Jadi apakah itu nggak boleh? Ya boleh. Yang penting itu ketika ada posisi yang nge-like sama yang tidak, itu hati kita sama. Antara ada yang melihat dan tidak itu sama. Gitu. Nah, ini yang diingatkan oleh mu'alif, yang paling penting itu ilatul hukminya, akarnya dari riya ini bisa kita angkat, bisa kita cabut itu. Sehingga ya ini ya akan relevan dengan situasi dan zamannya. Terus nanti ada yang bilang itu kok orang belajar tasawuf tapi kok suka posting-posting gitu kan. Nah, mungkin dari perspektif mereka bahwa semua yang posting itu riya kan, ini salah pemahaman, belum tentu. Gitu. Maka di sini penting ilmu memahami soal riya beserta ya, problematikanya, dinamikanya. Itu. Allahumma ya Allah yaqulu berkata Allahumma ya Allah innaka sesungguhnya engkau in balautana sikala engkau mengujiku hataktu astarona ya Allah ya putuskan aku astarona ya, tire-tire kami wafaduh tanah dan engkau membuka kepada kami wa anta arhamur rahimin dan engkau adalah paling maha pengasih ya Ar-Rahimin yaitu zat yang penuh kasih sayang. Gitu. Jadi ada semacam ya kesedihan ya kalau seorang ulama itu kemudian ada sedikit muncul riya itu segera ditepis, segera dihilangkan, ya, segera kemudian memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah, andai tadi ada amal yang masih ada terselip riya. Gitu. Jadi ada rasa khauf yang masuk, yang dirasakan oleh dirinya. Wakana dan ada siapa Ayub Suhtiyani radhiyallahu anhu yaqulu berkata siapa Ayub inna minar riya sesungguhnya bagian daripada riya bima dengan sesuatu la tak malu ya, sesuatu yang kamu tidak kerjakan. Jadi termasuk riya ketika kamu tidak mengerjakan. Ya, contohnya ya tadi ada peluang untuk dakwah gitu, tapi dia nggak mau menyampaikan gara-gara hanya takut riya gitu. Tapi ketika dia tidak menyampaikan ke publik padahal dia tahu sehingga tidak melakukan, justru ini juga sebagai indikasi riya. Kok kamu nggak posting? Itu ya supaya kamu diketahui oleh orang bahwa kamu orang yang gitu ya, orang yang sudah ikhlas, nggak mau main medsos, gitu. Jadi dia sudah menghindar, tapi justru muncul riya baru, gitu. Ini yang bima la ta'mal. Jadi dia tidak mengerjakan, tapi justru ini menimbulkan riya. Contoh lain.
Contoh lain, ya orang yang biasanya sholat jamaah di masjid, terus habis sholat fardu, ya terkadang sih sholat sunnah, terkadang tidak gitu. Tapi ketika di belakangnya itu banyak orang, ya yang mungkin di belakang itu ya banyak orang-orang yang sudah mulai belajar tasawuf lah, termasuk dirinya. Kemudian ketika ingin melaksanakan sholat sunnah, itu muncul dinamika. Sholat sunnah enggak ya? Kalau sholat sunnah nanti bisa menjadi riya itu, karena biasanya enggak pernah sholat sunnah gitu kan. Enggak sholat sunnah supaya orang lain pada tahu bahwa saya ini tidak melaksanakan sunnah, supaya tidak nampak kelihatan ahli riyaknya gitu. Nah, dia tidak melaksanakan sunnah, saya sholat sunnah tadi, tapi justru di balik itu ada lintasan supaya orang tahu, wah ya dia itu enggak sholat sunnah, kenapa ya? Karena dia enggak mau kelihatan riyak, padahal itu riyak baru lagi. Itu. Ini yang disebut minar riya bima la ta'malu. Jadi dia riya dengan sesuatu yang tidak dikerjakan. Gitu. Tutawiluka ala ghairika bima tahfuduhu ala aqwali ghairika fil ilmi. Tutawiluka menunda mu ala ghairika atas selainmu bima dengan sesuatu tahfadu kamu menjaganya min aqwali ghairika dari ucapan selainmu fil ilmi di dalam ilmu. Fa inna dzalika alladzi tutawilu bihi ma huwa al ilmuka wa ma istambato wa ma istambat tahu ya. Itu. Jadi ini menarik ini. Riya model baru, riya yang tidak kelihatan. Yaitu tadi dia setelah ngerti ilmu tasawuf, ya kan, dia sadar kalau saya ini nggak pernah sholat ba'diyah misalkan. Tapi ketika ada orang, ya di situ kan muncul bisikan iblis tadi, sholat supaya supaya orang lain pada lihat kalau saya ini ahli sholat sunnah rawatib gitu kan. Padahal kalau nggak ada orang nggak sholat. Nah, ini pertama sudah riya. Jadi dia menjalankan itu riya. Atau yang kedua tidak menjalankan, tapi justru riya juga, yaitu ketika dia muncul saya nggak sholat sunnah, biasanya nggak pernah. Tapi di balik itu ada lintasan supaya orang lain tahu bahwa saya itu tidak melaksanakan sholat sunnah karena saya ya sudah mencapai pada tahapan ikhlas gitu. Dengan tidak melaksanakan sholat sunnah itu mereka tahu bahwa ya saya itu orang yang sudah ikhlas. Ikhlas karena ya berani apa adanya. Biasanya nggak sholat sunnah ya nggak sholat sunnah gitu. Tapi di balik itu iblis memainkan tadi supaya mereka tahu bahwa saya ini termasuk ya ikhlas sekalipun tidak sholat sunnah. Nah, ini yang disebut minar riya bima la ta'malu. Gitu. Jadi menghilangkan riya itu memang cukup berat, ya. Cukup berat dan dinamikanya unik. Saya masih ingat ya dulu ketika awal-awal seneng baca Ihya. Itu ketika saya masih sekolah ya, masih aliyah, lagi seneng-senengannya baca kitab. Lagi bisa baca kitab, terus lagi seneng-senengnya baca kitab. Itu kitab yang saya buat latihan itu kitab Ihya, kitab bapak saya. Nah, ketika saya masih ingat ketika bahas riya itu kan secara definisinya kan ngeri gitu kan.
bahwa riya ini ya penyakit batin yang bisa meruntuhkan seluruh amal ibadah kita. Nah, kemudian dalam praktiknya saya masih ingat, satu sisi pengen menghilangkan riya, tapi muncul riya baru gitu. Dan itu terus-terusan seperti itu. Ya, akhirnya merasakan bahwa tidak cukup belajar kitab tasawuf ya, hanya sekedar baca teks. Dalam praktiknya kita kewalahan karena tidak ada guru yang menjelaskan soal persoalan riya mulai dari akar sampai macam-macamnya gitu. Itu yang saya rasakan awal-awal. Nah, kemudian setelah istiqomah ngaji ilmu tasawuf, kemudian ya ikut thariqah gitu. Nah, itu akar-akar dari penyakit riya itu sudah mulai terdeteksi dengan ilmu. Oh, penyebab riya itu ini.